lagi dengan saya Dodi Kuswantoro. Saya akan menjelaskan topik tentang karakteristik lembaga nirlaba. Namun demikian, nama nirlaba atau non-profit sekarang saat ini sudah diubah menjadi not for profit atau bukan untuk laba, sehingga lembaga ini boleh mencari laba tapi bukan untuk kegiatan atau untuk pemilik, tapi untuk kegiatan sosial. Kategori lembaga nirlaba ini merujuk pada buku yang pertama dibagi dua, pemerintah dan swasta. Di pemerintah, kalau di Amerika ada federal, state, dan lokal. Sedangkan di negara kita, pemerintah bisa mungkin pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya, lembaga nirlaba dimiliki oleh pemerintah pusat atau didirikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah tidak banyak lembaga nirlaba yang didirikan. Untuk swasta di Amerika bebas pajak, sehingga pendapatan penghasilan tidak terkena pajak. Sedangkan di negara kita hanya beberapa klausul yang bebas pajak. Ini akan dibahas di pertemuan ke-13 nanti. Jadi untuk yang lembaga swasta dibagi dua, ada yang charitable, yang charity. Kedua, komersial dan membership. Ini seperti asosiasi, perkumpulan, dan pertunjukan lainnya. Kalau charitable, banyak contohnya, misalnya ada kesehatan, edukasi, jasa, keagamaan, budaya, dan pengetahuan. Untuk komersial, seperti yang tadi kita bahas, ada banyak klub, pihak klub, institusi, asosiasi, organisasi, lembaga, ataupun buruh. Ya, ini ada kamar dagang, chamber of commerce, dan lainnya. Hal ini juga, bentuk-bentuk ini juga terdapat di lembaga pemerintahan. Karakteristik lembaga nirlaba di sini ada 9. Akan saya bahas di sesi berikutnya. Yang pertama, the absence of profit measure. Jadi untuk lembaga nirlaba ini memang profit bukan satu-satunya pengukuran. Ada kriteria lain untuk pengukuran lembaga nirlaba. Kemudian analisis kuantitatif untuk memudahkan dalam hal pengukuran. Samping itu juga ada pengukuran kinerja dan desentralisasi tujuan, jadi tidak terpusat. Kemudian ada perbandingan yang berbeda dengan di beberapa lembaga nirlaba lainnya, karena lembaga nirlaba bukan hanya satu jenis tapi berbagai macam, dan ini pengukurannya berbeda-beda. Kedua, perbedaan different tax and legal consideration, jadi ada perlakuan khusus dan hukum. Ini berada di Amerika. Kalau di negara kita beda perlakuan pajak, hanya untuk jika digunakan untuk membangun seperti di pendidikan dan rumah sakit. Jadi ketika ada pendapatan atau laba yang digunakan untuk membangun, maka dapat dikurangkan atau tidak dikenakan pajak untuk tahun berjalan. Dan isu legal kepemilikan ini menjadi hal, namun di negara kita banyak lembaga nirlaba atau lembaga jenisnya berbasis pada PT, perseroan terbatas. Yang ketiga, banyak lembaga jasa itu berbentuk banyak lembaga nirlaba berbentuk lembaga jasa. Jadi tidak ada tempat untuk simpanan, store, jadi tidak seperti dia banyak memiliki barang untuk disimpan, dan tenaga kerja yang intensif, jadi tidak banyak menggunakan tenaga kerja. Yang ketiga, sulit untuk mengukur jumlah jasa. Jadi memang untuk jasa ini memang sulit untuk diukur untuk di lembaga nirlaba. Yang keempat, sulit diperiksa di awal. Jadi ketika ini diinspeksi, nanti bagaimana kegiatannya, itu memang tidak berbeda dengan di perusahaan swasta yang berbasis profit.
Yang keempat, hambatan dalam tujuan dan strategi. Jadi ada hal untuk tujuan dan strategi, ini ada hambatan sehingga sulit untuk menentukan tujuan, dan strategi bisa bervariasi dalam perkembangannya. Yang kelima, sumber pendanaan. Pada umumnya berbasis pada klien dan publik, jadi memang dia sangat bergantung pada klien dan pada masyarakat umum untuk mendapatkan dana. Yang keenam, profesional. Jadi lembaga atau organisasi nirlaba memang harus dikelola secara profesional. Ini yang menyebabkan berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya. Ini yang menjadikan terkadang salah kaprah atau melihat bahwa untuk lembaga nirlaba hanya untuk pekerjaan sambilan, tidak perlukan untuk profesional. Ketujuh, tata kelola. Dewan organisasi berbeda dengan lembaga laba. Jadi untuk di lembaga nirlaba ada dewan boards yang memang berbeda dengan di lembaga laba atau di PT seperti umumnya. Namun untuk lembaga nirlaba yang berbasis pada PT kurang lebih akan sama dengan seperti PT-PT lainnya. Kemudian lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab yang lebih baik, sehingga ini harus menjadikan lembaga nirlaba akuntabel untuk pelaporannya. Pengaruh politik, ini yang ke-8. Lembaga pemerintah banyak dipengaruhi oleh perubahan politik, sehingga ketika suatu negara misalnya berbasis pada republik atau kerajaan atau sosialis atau yang lainnya, ini akan banyak berpengaruh pada perkembangan suatu lembaga nirlaba. Kemudian pergantian manajemen perlu mendapat bantuan. Jadi memang ketika di lembaga nirlaba terjadi pergantian manajemen, maka banyak hal yang dapat mungkin mempengaruhi dari visi misi suatu lembaga nirlaba itu. 9. Tradisi. Perubahan tradisi memengaruhi kemajuan lembaga nirlaba. Jadi memang ada suatu hal ketika tradisi atau yang bersifat tradisional gitu ya, harus diubah agar dapat visi misi atau tujuan dari lembaga nirlaba itu tercapai. Sekian dari saya tentang topik karakteristik lembaga nirlaba. Semoga mendapat pemahaman. Sekian.